Halo, para pecinta kebun dan semua yang hobi bercocok tanam. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa taman Anda tidak terlihat sesubur dan seindah yang Anda harapkan saat musim tanam baru tiba? Jawabannya mungkin ada pada kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan di musim gugur. Ya, benar sekali. Justru pekerjaan di musim gugurlah yang menjadi fondasi untuk panen melimpah dan bunga yang mekar dengan indah nanti. Tahukah Anda bahwa beberapa kesalahan ini bahkan bisa membunuh tanaman Anda meskipun sudah Anda rawat dengan susah payah sepanjang musim? Di video ini, kami tidak hanya akan mengungkap 7 kesalahan fatal di musim gugur, tapi kami juga akan menunjukkan cara mengubahnya menjadi sebuah keberhasilan. Bersiaplah untuk mempelajari rahasia tak terduga yang akan menyulap taman Anda. Sambil menunggu, coba ceritakan di kolom komentar. Menurut Anda, apa hal terpenting yang harus dilakukan di kebun pada musim gugur? Musim gugur bukan hanya tentang memanen hasil dan mengucapkan selamat tinggal pada cuaca hangat. Bagi seorang pekebun, ini adalah periode yang sangat penting untuk meletakkan dasar bagi musim tanam berikutnya. Bayangkan taman Anda seperti raksasa yang sedang tertidur, yang bersiap untuk istirahat panjang. Dan seperti semua yang sedang tidur, ia butuh perhatian dan persiapan yang tepat agar bisa bangun dengan penuh kekuatan dan energi. Banyak yang berpikir bahwa setelah panen, kita bisa santai dan menunggu musim semi tiba. Tapi, itu adalah kesalahan terbesar, karena justru pada saat inilah tanaman menyimpan nutrisi, membentuk tunas-tunas baru, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang lebih sulit. Persiapan yang benar adalah kunci. Bukan hanya agar tanaman bisa bertahan hidup, tapi juga agar bisa berbunga lebat dan berbuah melimpah di tahun berikutnya. Tapi, mari kita lihat lebih dalam. Tindakan apa saja yang justru bisa merugikan taman Anda, bukannya menguntungkan? Baiklah, kesalahan pertama dan mungkin yang paling sering terjadi adalah pemangkasan di waktu yang salah, atau dengan cara yang keliru. Banyak orang langsung mengambil gunting pangkas begitu daun-daun berguguran. Padahal bagi banyak jenis tanaman, ini bisa berakibat fatal. Pemangkasan yang salah di musim gugur bisa membuat tanaman lemah, rentan terhadap cuaca dingin dan penyakit. Selain itu, ini juga bisa memicu tumbuhnya tunas-tunas baru yang tidak akan sempat menguat sebelum musim dingin tiba. Bayangkan, Anda memangkas dahan terlalu pendek atau di waktu yang sangat terlambat. Akibatnya, bukannya bersiap untuk istirahat panjang, tanaman justru menghabiskan energinya untuk menyembuhkan luka-luka pangkasan. Ini sama saja seperti melukai seorang prajurit tepat sebelum pergi berperang. Apakah itu akan membantunya bertahan? Nah, untuk menghindarinya, penting sekali untuk tahu tanaman mana yang boleh dipangkas di musim gugur dan mana yang sebaiknya dibiarkan saja hingga musim semi. Contohnya, pohon buah butuh perlakuan khusus, sementara beberapa tanaman hias semak sama sekali tidak bisa dipangkas saat musim gugur. Coba bayangkan, di layar Anda, muncul animasi gunting pangkas di dekat tanaman, yang menunjukkan mana titik potong yang benar dan mana yang salah. Sekarang, mari kita bahas kesalahan umum kedua, membiarkan tumpukan daun kering begitu saja. Mungkin Anda berpikir, memangnya kenapa? Bukankah daun itu pupuk alami? Jawabannya, bisa ya, dan bisa tidak. Memang betul, daun kering bisa menjadi sumber nutrisi. Tapi, daun-daun itu juga bisa menjadi rumah yang sempurna bagi hama dan bibit penyakit. Bayangkan, Anda membiarkan tumpukan daun di halaman. Di bawahnya, selama musim hujan, siput, kumbang, dan spora jamur, penyebab penyakit bisa bersembunyi dan bertahan hidup dengan nyaman. Begitu musim tanam tiba, pasukan hama ini akan dengan senang hati menyerang tunas-tunas muda tanaman Anda. Selain itu, lapisan daun yang terlalu tebal di atas rumput bisa membuatnya jadi lembab, membusuk, dan akhirnya mati. Jadi, sebelum membiarkan daun-daun begitu saja untuk kembali ke alam, pikirkan lagi. Jangan sampai niat baik Anda justru merugikan taman kesayangan Anda. Lalu, apa solusinya? Selalu bersihkan daun-daun kering dari halaman dan area sekitar tanaman, terutama jika Anda melihat ada tanda-tanda penyakit sebelumnya. Ingat, taman yang bersih adalah taman yang sehat. Pada layar, tampilkan close-up sehelai daun yang diangkat, memperlihatkan serangga-serangga kecil di bawahnya. Kesalahan ketiga yang sering diremehkan adalah penyiraman di musim gugur yang kurang, atau sebaliknya justru berlebihan. Mungkin kita berpikir, untuk apa menyiram tanaman sebelum musim dingin? Bukankah mereka sedang istirahat? Ternyata,
Itu tidak sepenuhnya benar. Sebelum cuaca dingin tiba, tanaman memerlukan apa yang disebut penyiraman cadangan air. Ini membantu mereka menyimpan kelembapan di dalam jaringannya agar lebih kuat menghadapi musim dingin, terutama jika salju tidak banyak turun. Bayangkan saja Anda akan melakukan perjalanan panjang tanpa bekal air. Nah, kira-kira seperti itulah yang dirasakan tanaman tanpa penyiraman di musim gugur. Namun, jangan sampai berlebihan. Terlalu banyak air bisa menyebabkan akar membusuk, apalagi di tanah liat yang padat. Sistem perakaran yang tergenang air akan kekurangan oksigen. Saat musim dingin tiba, air berlebih itu akan membeku dan membentuk lapisan es yang bisa merusak akar. Jadi, seperti dalam banyak hal lainnya, keseimbangan adalah kunci. Periksalah kondisi tanah Anda. Jika terasa kering, jangan ragu untuk menyiram pohon dan semak Anda dengan air yang cukup banyak. Untuk visual, kita bisa tampilkan di layar, 2 wadah berisi air, 1 terlalu sedikit dan 1 terlalu banyak, dengan tanaman di masing-masing wadah. Kesalahan keempat yang bisa membuat Anda gagal panen adalah mengabaikan pemupukan di musim gugur. Banyak yang mengira pupuk hanya dibutuhkan saat musim semi dan musim panas, yaitu ketika tanaman sedang aktif bertumbuh. Padahal di musim gugur, tanaman juga butuh nutrisi, tapi jenisnya berbeda. Saat ini, mereka sangat membutuhkan kalium dan fosfor untuk memperkuat sistem akar, meningkatkan ketahanan terhadap cuaca dingin, dan menyiapkan kuncup bunga untuk tahun berikutnya. Bayangkan, Anda menidurkan anak, tapi tidak memberinya makan malam. Apakah dia bisa tidur nyenyak dan bangun dengan segar bugar? Tentu saja tidak. Nah, sama halnya dengan tanaman. Mereka juga butuh makanan musim dingin. Sebaliknya, pupuk nitrogen sebaiknya dihindari, karena akan merangsang pertumbuhan daun baru yang tidak akan sempat kuat menghadapi cuaca dingin dan akhirnya akan mati membeku. Pemupukan yang tepat di musim gugur adalah investasi bagi kesehatan dan hasil panen kebun Anda di tahun mendatang. Di layar, Anda bisa lihat berbagai jenis pupuk, mana yang cocok untuk musim gugur dan mana yang sebaiknya dihindari. Kesalahan kelima yang sering dilakukan pekebun pemula adalah menutup tanaman terlalu dini. Keinginan untuk melindungi tanaman dari cuaca dingin pertama memang bisa dimengerti, tapi menutupinya terlalu cepat justru lebih banyak ruginya daripada untungnya. Di bawah penutup, tanaman bisa membusuk, terutama jika cuaca masih cukup hangat dan lembab. Coba bayangkan, ini seperti Anda memakai jaket tebal saat cuaca di luar sebenarnya masih nyaman. Anda pasti akan merasa kepanasan dan tidak nyaman. Nah, hal yang sama juga dialami oleh tanaman. Mereka jadi sulit bernapas karena sirkulasi udaranya buruk dan kondisi ini sangat ideal untuk pertumbuhan jamur penyebab penyakit. Jadi, lebih baik tunggu sampai cuaca dingin menjadi stabil, baru Anda mulai menutupinya. Pastikan untuk menggunakan bahan penutup yang bernapas, yang memberikan ventilasi yang baik. Ingat, penutup itu fungsinya untuk melindungi dari angin dan perubahan suhu ekstrem, bukan untuk menciptakan efek rumah kaca. Tampilkan di layar gambaran tanaman yang seolah-olah tidak bisa bernapas karena ditutup terlalu rapat dan terlalu awal. Kesalahan keenam yang bisa menyebabkan pohon dan semak Anda mati adalah mengabaikan perlindungan dari hewan pengerat. Saat musim dingin dan makanan langka, kelinci, tikus, dan hewan pengerat lainnya yang kelaparan akan mencari makan dengan menggerogoti kulit pohon muda. Bayangkan saja, seperti meninggalkan permen manis di hutan. Semua penghuni hutan pasti akan langsung datang. Nah, hal yang sama juga terjadi pada tanaman Anda. Kulit pohon yang digerogoti bukan sekadar masalah penampilan. Ini adalah luka terbuka yang bisa dimasuki infeksi. Selain itu, aliran nutrisi pada pohon akan terganggu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Untuk melindungi batangnya, Anda bisa menggunakan jaring khusus atau membungkusnya dengan bahan pelindung. Penting juga untuk membersihkan semua buah yang jatuh dan sisa-sisa tanaman yang bisa mengundang hewan pengerat. Anda juga bisa menggunakan umpan beracun, tapi pastikan untuk meletakkannya di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh hewan peliharaan Anda. Seperti yang terlihat, hewan pengerat sedang merusak kulit pohon, dan berikut adalah beberapa cara untuk melindunginya. Kesalahan ketujuh, dan mungkin salah satu yang paling fatal karena sering diabaikan, adalah persiapan tanah yang keliru untuk musim tanam berikutnya. Banyak orang hanya mencangkul bedengan, lalu membiarkannya begitu saja sampai musim semi, karena mengira itu sudah cukup. Padahal ini adalah kesempatan emas yang terbuang. Musim gugur adalah waktu yang paling tepat untuk menambahkan pupuk organik, seperti kompos atau pupuk kandang, serta menanam tanaman penutup tanah atau pupuk hijau. Bayangkan, Anda ingin membangun rumah yang kokoh,
tetapi tidak membuat fondasinya, cepat atau lambat, rumah itu pasti akan runtuh. Nah, sama halnya dengan tanah, ia butuh nutrisi dan pemulihan. Pemberian bahan organik di musim gugur akan memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih subur dan gembur. Sementara itu, tanaman pupuk hijau tidak hanya memperkaya tanah dengan nitrogen, tetapi juga efektif menekan pertumbuhan gulma. Jangan biarkan tanah Anda kelaparan dan tak terlindungi. Berikan semua yang dibutuhkannya, agar saat musim semi tiba, ia bisa menghadiahkan Anda panen yang melimpah. Tampilkan di layar skema tentang bagaimana pupuk organik menyuburkan tanah dan tanaman pupuk hijau menghambat pertumbuhan gulma. Baik, sekarang kita akan membahas soal penyiraman. Banyak yang mengira saat musim kemarau tiba, tanaman tidak lagi butuh banyak air karena mereka sedang bersiap untuk beristirahat. Ini adalah mitos. Dan mitos ini bisa berakibat fatal bagi pohon dan semak kesayangan Anda. Penyiraman untuk mengisi cadangan air, inilah yang sebetulnya sangat penting. Coba bayangkan, jika tanah dibiarkan kering, ia akan mengeras karena panas, dan akar tanaman menjadi rentan tanpa perlindungan dari cuaca ekstrem. Sebaliknya, air di dalam tanah akan membantu menjaga kelembapan dan suhu, sehingga sistem perakaran terlindungi dari kekeringan yang bisa mematikan. Ini seperti selimut yang melindungi akar. Tapi, perhatikan waktunya. Lakukan penyiraman ini sebelum tanah menjadi terlalu kering dan keras, agar air punya waktu untuk meresap sempurna. Menyiram berlebihan juga berbahaya, karena bisa menyebabkan akar membusuk. Jadi, jika musim kemarau terasa akan lebih kering dari biasanya, jangan ragu untuk menyiram pohon buah dan semak Anda secara melimpah. Bayangkan air meresap jauh ke dalam tanah, menyelimuti setiap akar, dan melindunginya dari panasnya musim kemarau. Kesalahan fatal lainnya adalah mengabaikan rotasi tanam. Jika Anda menanam tanaman yang sama di satu tempat dari tahun ke tahun, tanah akan kehilangan kesuburannya dan menjadi sarang bagi penyakit serta hama. Bayangkan saja jika Anda makan makanan yang itu-itu saja setiap hari. Lama-kelamaan, tubuh Anda pasti akan kelelahan. Nah, hal yang sama juga terjadi pada tanah. Merencanakan penanaman untuk tahun berikutnya bukanlah sekadar iseng, melainkan sebuah keharusan yang didasari ilmu pengetahuan. Setiap tanaman membutuhkan nutrisi yang berbeda dan juga memiliki musuh yang berbeda-beda. Dengan mengganti lokasi tanam, Anda memberi tanah kesempatan untuk beristirahat, memulihkan diri, dan mencegah penumpukan patogen. Cara ini juga efektif untuk mengendalikan gulma yang biasanya berspesialisasi pada tanaman tertentu. Buatlah jurnal kebun dan rencanakan penanaman Anda dari jauh-jauh hari untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan. Di layar muncul skema rotasi tanam yang menunjukkan berbagai jenis tanaman di bedengan yang berbeda. Kesalahan ke-10 yang sering sekali diabaikan adalah melewatkan sanitasi kebun di musim gugur. Setelah panen, bibit penyakit dan larva hama seringkali masih tertinggal pada tanaman dan di dalam tanah. Bayangkan saja, setelah pesta makan besar, Anda tidak membereskan meja. Cepat atau lambat, lalat dan kecoa pasti akan berdatangan. Nah, hal yang sama juga terjadi di kebun. Perawatan pohon dan semak di musim gugur menggunakan produk khusus adalah langkah penting untuk mencegah penyakit. Ini bisa berupa penyemprotan dengan bubur bordo atau fungisida lain yang dapat membasmi spora jamur dan bakteri. Selain itu, jangan lupakan pengecatan batang pohon buah. Lapisan cat ini tidak hanya melindungi kulit kayu dari sengatan matahari dan keretakan akibat suhu beku, tetapi juga dari hama yang bersembunyi di celah-celahnya. Ingat, kebun yang bersih dan sudah dirawat di musim gugur akan jauh lebih kebal terhadap penyakit saat musim semi tiba. Di layar, tampilan jarak dekat proses penyemprotan pohon dan pengecatan batang. Kesalahan ke-11 yang bisa membuat Anda pusing saat akan berkebun lagi adalah cara menyimpan peralatan yang salah. Sekop, garu, gunting tanaman, semua ini perlu disiapkan sebelum disimpan lama, terutama menjelang musim hujan. Bayangkan jika Anda membiarkan mobil Anda di luar, kehujanan dan kepanasan, tanpa dimasukkan ke garasi. Apa yang akan terjadi? Pasti akan berkarat, cepat aus, dan rusak. Nah, hal yang sama juga akan menimpa peralatan berkebun Anda. Membersihkan, mengasah, dan melumasi peralatan sebelum disimpan akan memperpanjang masa pakainya, dan tentu saja menghemat uang Anda. Jauh lebih menyenangkan, kan? Memulai musim tanam dengan peralatan yang tajam dan bersih daripada harus repot dengan alat yang berkarat dan tumpul. Jangan lupa juga soal penyimpanannya. Peralatan harus diletakkan di tempat yang kering dan terhindar dari lembab. Alat-alat kecil bisa disimpan di dalam kotak atau rak, sementara yang besar bisa digantung di dinding.
Tampilkan di layar peralatan yang kotor dan berkarat, lalu di sebelahnya peralatan yang sudah bersih, dilumasi, dan diasah. Kesalahan ke-12 yang bisa sangat merepotkan adalah mengabaikan persiapan sistem air dan selang di taman Anda. Banyak orang lupa menguras air dari semua selang dan keran yang berada di luar rumah. Bayangkan, air di dalamnya membeku, memuai, lalu memecahkan selang atau pipa. Saat musim semi tiba, Anda akan disambut kejutan yang tidak menyenangkan, kebocoran besar dan biaya perbaikan yang mahal. Untungnya, ini sangat mudah dihindari. Sebelum suhu turun drastis, pastikan untuk mengosongkan semua air dari keran di luar, selang, sistem penyiraman otomatis, dan pompa. Gulung selang dengan rapi dan simpan di tempat yang kering dan hangat. Jika Anda punya sistem irigasi tetes, sistem itu juga harus dikosongkan, dan jika perlu, dilepaskan beberapa bagiannya. Langkah sederhana ini akan menghemat waktu, uang dan tenaga Anda saat musim semi nanti. Di layar, Anda bisa lihat bagaimana air dikuras dari selang, kemudian selang itu digulung dengan rapi untuk disimpan. Kesalahan ke-13, yang bahkan sering dilakukan oleh pekebun berpengalaman, adalah membiarkan bedengan kotor dan penuh sisa tanaman. Mungkin Anda berpikir, biarkan saja membusuk dan menjadi pupuk. Tapi, seperti yang sudah kita bahas, ini adalah tempat persembunyian yang ideal untuk hama dan penyakit. Bayangkan, bedengan bekas tomat, cabai, atau kubis dibiarkan tertutup sisa-sisa daunnya. Di dalam sisa-sisa tanaman inilah spora penyakit busuk daun, embun tepung, larva ulat kubis, dan hama lainnya bersembunyi dengan nyaman. Saat musim tanam tiba, mereka akan dengan senang hati menyerang tanaman baru Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk membersihkan semua sisa tanaman dari bedengan secara menyeluruh. Jika tanaman terserang penyakit, sebaiknya dibakar atau dibuang jauh dari area kebun untuk mencegah penyebaran infeksi. Sisa tanaman yang sehat bisa Anda masukkan ke dalam tumpukan kompos, tapi hanya jika Anda yakin sisa tanaman itu benar-benar bersih dari penyakit. Bedengan yang bersih adalah kunci panen yang sehat dan melimpah di masa depan. Tampilkan di layar gambar bedengan yang penuh sisa tanaman membusuk, dan di sebelahnya bedengan yang sudah bersih total. Kesalahan ke-14 yang bisa menggagalkan mekarnya bunga di musim semi adalah menutupi tanaman berumbi di waktu yang tidak tepat. Bunga tulip, dafodil, dan hyacinth. Tanaman-tanaman cantik ini memang butuh perlindungan, tapi ada waktunya. Coba bayangkan, Anda menutup umbi terlalu cepat saat tanah masih terasa hangat. Akibatnya, umbi akan mulai bertunas dan kemudian terserang embun beku. Atau sebaliknya, Anda tidak melindunginya sama sekali dan umbi-umbi itu pun mati membeku. Waktu yang paling tepat adalah menunggu embun beku pertama yang stabil, yaitu saat permukaan tanah mulai sedikit mengeras. Barulah setelah itu kita bisa mulai menutupinya. Untuk melindunginya, Anda bisa menggunakan daun-daun kering, ranting cemara, jerami, atau kain penutup khusus tanaman. Tujuannya adalah untuk menciptakan semacam bantalan udara yang melindungi umbi dari perubahan suhu drastis dan membuatnya tidak mati membeku. Satu lagi yang penting, penutupnya jangan terlalu rapat, karena umbi malah bisa membusuk. Tunjukkan gambar umbi yang sedang ditutupi dengan lapisan daun atau ranting cemara. Kesalahan ke-15 yang bisa membuat Anda kecewa adalah mengabaikan penggunaan mulsa. Banyak yang mengira mulsa hanyalah hiasan untuk taman, padahal sebenarnya ini adalah cara yang sangat efektif untuk melindungi tanaman dan menyuburkan tanah. Bayangkan saja, tanah yang dibiarkan terbuka akan cepat kering, menjadi terlalu panas, dan bisa membeku di musim dingin. Nah, mulsa itu ibarat selimut bagi tanah. Lapisan mulsa akan menjaga kelembapan, mengatur suhu tanah, menekan pertumbuhan gulma, dan saat terurai akan memperkaya tanah dengan nutrisi organik. Penggunaan mulsa menjadi sangat penting, terutama menjelang musim dingin. Lapisannya akan melindungi akar tanaman dari suhu beku, khususnya bagi bibit muda dan jenis tanaman yang tidak tahan dingin. Anda bisa menggunakan berbagai bahan untuk mulsa, seperti serbuk gergaji, kulit kayu, jerami, daun-daun kering, atau kompos. Tapi, ada satu hal penting, jangan menumpuk mulsa hingga menyentuh langsung batang pohon atau tanaman. Beri sedikit jarak untuk menghindari pembusukan pada pangkal batang. Tunjukkan bagaimana lapisan mulsa yang tebal menyelimuti tanah di sekitar tanaman. Kesalahan ke-16 yang bisa menimbulkan masalah adalah mengabaikan pentingnya mengecat batang pohon dengan kapur. Banyak yang mengira ini hanya untuk hiasan semata.
Padahal pengecatan ini punya fungsi praktis yang sangat penting. Begini penjelasannya, saat cuaca sangat terik, sinar matahari langsung memanaskan batang pohon yang berwarna gelap, terutama di siang hari. Lalu di malam hari, suhunya turun drastis. Perubahan suhu yang ekstrim ini bisa menyebabkan kulit kayu retak. Nah, retakan inilah yang menjadi pintu masuk bagi hama dan penyakit ke dalam pohon. Cat kapur yang berwarna putih atau terang berfungsi sebaliknya. Warnanya akan memantulkan sinar matahari, bukan menyerapnya. Ini mencegah batang pohon menjadi terlalu panas. Selain itu, kandungan kapur di dalamnya juga berfungsi sebagai disinfektan dan bisa mengusir hama. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah saat cuaca kering, sehingga cat kapur sempat mengering sempurna sebelum musim hujan tiba. Tampilkan di layar animasi bagaimana matahari memanaskan batang pohon yang gelap dan bagaimana cat kapur memantulkan sinarnya. Kesalahan ke-17 yang bisa merusak taman bunga Anda adalah persiapan tanaman perennial yang kurang tepat untuk musim dingin. Banyak pekebun hanya membiarkannya begitu saja, berharap tanaman itu bisa bertahan sendiri. Padahal, tidak selalu begitu. Bayangkan, beberapa tanaman perennial seperti bunga iris, hosta, atau daylily perlu dipangkas setelah selesai berbunga. Ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan membantunya bertahan selama musim dingin. Sementara jenis lainnya, seperti mawar atau klematis, justru membutuhkan perlindungan ekstra. Perawatan musim gugur untuk tanaman perennial meliputi pembuangan tunas yang sudah layu, daun-daun kering, dan bagian tanaman yang sakit. Setelah itu, tergantung jenis tanamannya, Anda bisa memberinya mulsa atau menutupinya dengan material khusus. Penting untuk diingat, penutup yang digunakan harus memiliki sirkulasi udara yang baik agar tanaman tidak busuk karena lembab. Persiapan yang tepat akan memastikan tanaman perennial Anda berbunga lebat dan indah di musim berikutnya. Di layar Anda bisa melihat contoh berbagai tanaman perennial, bagian mana yang harus dipangkas dan bagaimana cara melindunginya. Kesalahan ke-18 yang sering berakibat fatal adalah mengabaikan drainase. Saat musim hujan, banyak area kebun yang tergenang air. Bayangkan saja, tanaman Anda seolah-olah hidup di rawa. Akarnya tidak bisa bernapas, membusuk, dan akhirnya mati. Hal ini sangat berbahaya, terutama untuk tanaman yang tidak tahan genangan air, seperti mawar, klematis, atau beberapa jenis pohon buah. Jika kebun Anda punya masalah drainase, waktu terbaik untuk mengatasinya adalah sebelum musim hujan datang. Anda bisa membuat parit, memasang pipa drainase, atau cukup menambahkan pasir dan bahan organik ke tanah untuk memperbaiki strukturnya. Anda juga bisa meninggikan bedengan atau membuat gundukan tanah bagi tanaman yang sangat sensitif terhadap kelebihan air. Drainase yang baik adalah kunci kesehatan akar dan kelangsungan hidup tanaman Anda. Tampilkan di layar bagaimana air menggenang di tanah dan bagaimana sistem drainase mengalirkannya pergi. Kesalahan ke-19 yang bisa merusak hasil panen Anda, mengabaikan perawatan semak beri di musim gugur. Tanaman seperti raspberry, kismis, dan gooseberry semuanya butuh persiapan khusus sebelum musim dingin tiba. Bayangkan, Anda membiarkan tanaman begitu saja. Lalu saat musim semi tiba, Anda kaget melihat dahannya patah karena salju, terserang penyakit, atau habis dirusak hama. Padahal, ini sangat mudah dihindari. Perawatan di musim gugur ini meliputi pemangkasan, yaitu membuang cabang-cabang yang sudah tua, sakit, atau rusak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sirkulasi udara, mencegah penyebaran penyakit, dan merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru yang akan menghasilkan buah. Selain itu, penting juga untuk memberi pupuk kalium dan fosfor. Dan jika perlu, sirami tanaman secukupnya agar tanah tetap lembab. Menutup tanaman beri biasanya tidak perlu. Tapi untuk raspberry, Anda bisa menekuk cabangnya hingga ke tanah. Dengan begitu, salju akan melindunginya dengan lebih baik. Tunjukkan bagaimana cara memangkas cabang raspberry yang sudah tua dan cara menekuknya ke tanah. Dan akhirnya, kesalahan ke-20 dan mungkin yang terbesar adalah menunda-nunda pekerjaan untuk nanti atau menunggu musim semi. Banyak pegiat kebun berpikir, untuk apa repot-repot di musim gugur? Kan sudah mulai dingin. Dan inilah kesalahpahaman yang paling berbahaya. Coba bayangkan, Anda bisa menyelesaikan banyak masalah sekarang, menghemat waktu dan tenaga di musim semi, tapi Anda justru membiarkannya untuk nanti. Musim gugur adalah waktu untuk persiapan, waktu untuk meletakkan fondasi yang kuat. Ini adalah kesempatan emas untuk membasmi hama, memberi pupuk pada tanah, memangkas tanaman, dan melindungi tanaman yang rapuh. Jika Anda melakukan semua ini di musim gugur, saat musim semi tiba, taman Anda akan bangun dalam keadaan sehat,
kuat, dan siap berbuah. Dan Anda tinggal menikmati keindahan dan hasil panennya yang melimpah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Rencanakan pekerjaan Anda di musim gugur. Ikuti tips dari kami, dan taman Anda akan membalasnya dengan berlipat ganda. Tampilkan di layar transformasi taman dari yang tidak terawat menjadi indah dan rimbun berbunga. Nah, kita sudah membahas 7 kesalahan fatal di musim gugur yang bisa menjebak para pekebun. Mulai dari salah pangkas, lupa memberi mulsa, hingga abai soal perlindungan dari hama. Semua itu bisa merusak kebun Anda secara serius. Tapi sekarang, Anda sudah tahu cara menghindarinya dan menjadikan persiapan musim gugur sebagai kunci sukses di masa depan. Ingat, musim gugur bukanlah akhir, melainkan awal dari siklus yang baru. Ini adalah waktu untuk berinvestasi pada kesehatan dan produktivitas kebun Anda. Perawatan yang tepat dan tepat waktu untuk tanaman, tanah, dan peralatan akan membantu Anda terhindar dari banyak masalah dan bisa menikmati panen melimpah serta bunga yang mekar subur tahun depan. Kebun Anda adalah organisme hidup dan ia menantikan perawatan dari Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda punya tips jitu musim gugur atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Menurut Anda, pekerjaan apa yang paling penting di kebun saat musim gugur? Kami sangat ingin tahu pendapat Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa lagi di channel kebun kesayangan Anda.